bagi kami semua. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami mengalami metanoia, perubahan paradigma oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu biar hidup kami sungguh-sungguh dipimpin oleh firman, oleh kebenaran, oleh Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Teman-teman, terima kasih. Kita sama-sama bilang terima kasih dong buat Tami. Mana tangannya? Thank you, Tami. And Om Jonathan yang jadi musisi kita malam ini. Terima kasih, Tami, Om Jo. Sama-sama. Papinya udah keluar. Thank you, Tami. Thank you. Musisi kelas dewa, oi. Thank you. Teman-teman, malam ini kita masih akan nunggu teman-teman yang lainnya juga. Saya percaya hari ini lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya. Dan yang menjadi pembicara untuk topik kita malam ini tentang marketplace adalah Kak Gabriel. Kak Gabriel ini cucu dari founder kita, Opatan, dan juga saat ini sedang Tuhan utus di marketplace untuk jadi terang di sana. Nanti lewat apa yang Kak Gabriel sampaikan, saya percaya kita semua bisa belajar lebih lagi dari praktek beliau. Sekarang Tuhan tempatkan di Sulawesi, satu geng sama saya. Oke, tadi apa yang mau saya sampaikan? Saya kok lupa. Teman-teman, harap audionya tetap di mute ya, supaya menjaga kenyamanan kita semua, supaya kita bisa concern ke topik yang akan dibahas malam ini. So, nggak perlu lama-lama lagi. Saya invite Kak Gabriel, silakan kasih reaction, tepuk tangan yuk bareng-bareng. Oh, cuman saya aja ada dari Dian. Wah, Lewi. Kami juga. Silakan Kak Gabriel. Kayaknya ini udah mulai ya sekarang? Belum, Kak. Besok mulainya. Besok. Kita masih bisa tidur loh ini. Kayaknya waktunya kecepatan deh. Ini udah nggak apa-apa, mulai aja. Mau ngobrol-ngobrol dulu, siapa tahu mau kenalan sama masing-masing kita. Oke, mulai aja nah. Ya, silakan Kak. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi para pemimpin RPPI. Saya juga tidak tahu kualifikasi apa sehingga saya diminta untuk membawakan materi ini, ya. Karena saya sendiri istilahnya sedang terjun dan praktek gitu loh. Karena menurut survei ya, menurut riset bahwa seorang pengusaha sukses itu rata-rata harus mengalami 3,5 kali bangkrut. Itu menurut survei. Ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar ya dari orang lain, jangan sampai kita mengalami sendiri. Resiko-resiko seperti itu bisa diminimalisir. Artinya begini, ada orang yang bilang bahwa pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Ya, menurut teman-teman itu benar atau enggak? Ya. Kalau menurut saya itu tidak ideal, tidak benar. Ya, jangan sampai kita hanya mau mengalami sendiri baru kita tahu ini benar atau salah. Tetapi kita bisa menggunakan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain biar jadi guru kita yang terbaik. Ya, artinya begini. Misalnya ada informasi bahwa narkoba itu berbahaya. Kemudian kita bilang saya nggak percaya sebelum saya mengalami. Ya, akibatnya apa? Kita mencoba itu narkoba, kemudian kita mengalami hal yang berbahaya itu. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu mengalami semuanya. Kita cukup belajar dari pengalaman orang lain, ya, sehingga kita tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada penyertaan Tuhan bagi setiap orang-orang yang berhasil. Dan saya sendiri sedang belajar untuk menapaki langkah-langkah yang kira-kira bisa jadi bahan juga untuk kita bicarakan malam hari ini. Saya tidak bersifat menggurui ya, karena ini adalah
marketplace ini sebenarnya sekolah kehidupan ya, bukan mana yang pintar. Jadi kalau nanti ada Q&A, pertanyaan, saya belum tentu bisa jawab, gitu ya. Jadi sifatnya pasti case by case, apalagi yang namanya marketplace itu sangat luas sekali, ya. Tetapi saya berusaha akan membawakan kerangkanya atau dasar-dasarnya yang sesuai dengan firman, ya, dan sehingga kita bisa bergerak di atasnya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini teman-teman bisa serap dulu, mengerti. Kalau apa dan bagaimana nanti kita bisa diskusi ya lebih lanjut ya. Saya juga percaya di antara teman-teman yang sedang live bersama-sama di sini juga pasti punya pengalaman ya, mungkin lebih banyak dari saya karena saya sendiri baru bekerja atau berusaha itu sekitar 7-8 tahun ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah lebih mapan atau sudah lebih banyak pengalaman. Nanti mari kita sharing bersama-sama supaya kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, ketika saya tayangkan dulu ya. Ketika udah muncul? Udah ya? Nah, ketika saya diminta untuk membawakan materi ini, saya langsung menyatakan ya ketika memfollow up kepada tim ya, tolong ditambahkan ya, bukan hanya marketplace ya, tetapi ada titik 2-nya bahwa it's not about money ya, ini bukan tentang uang ya, karena biasanya kalau kita mendengar kata marketplace ya, yang muncul pertama kali di dalam pikiran kita adalah bagaimana saya cepat dapat uang gitu ya. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mau menyamakan dulu pemikiran kita. Apa sih yang sedang kita bahas di dalam pembahasan malam hari ini supaya kita tidak melebar kemana-mana. Nah, ada banyak pikiran-pikiran keliru dalam mendiskusikan tentang materi ini yang saya sebut dengan mindset barrier ya. Barrier itu ada halangan-halangan di dalam pikiran kita sehingga kita tidak dapat mengerti ya. Nah, barrier itu mesti dibuka ya. Ada ayat yang berkata, mari kita taklukkan pikiran kita kepada Kristus atau mengenakan pikiran Kristus ya. Nah, ada dua kubu di dalam melihat marketplace. Ada sayap kiri, ada sayap kanan. Nah, saya percaya juga teman-teman berasal dari berbagai latar belakang, apalagi ini background kita sama, yaitu GPI, pasti ada unsur kerohaniannya juga. Mungkin teman-teman juga adalah rohaniwan. Nah, saya berusaha memasukkan materi ini untuk dapat fit kepada semua kita. Nah, di sayap kiri, ya, sayap kiri mungkin kita berpikir bahwa diskusi ini tentang bagaimana menghasilkan uang, gitu. Nah, biasanya diisi oleh kelompok-kelompok wira swasta atau pekerja, ya, atau yang kita sebut orang-orang yang bekerja di sekuler. Nah, ini adalah ini adalah pikiran yang keliru, ya. Saya tidak berusaha untuk menyampaikan trik-trik bagaimana menghasilkan tambahan uang ya, atau bagaimana cepat kaya ya. Jadi mari kita tinggalkan mindset ini ya, karena ini bukan berbicara tentang uang ya. Nah, di sisi kanan ya, ada yang beranggapan wah mungkin ini diskusinya sekuler, nggak ada hubungannya sama kerohanian ya. Biasanya ini diisi oleh kelompok-kelompok rohaniwan ya, anak-anak gembala ya, mahasiswa sekolah teologi. Nah, tapi saya mau membuka bahwa diskusi kita ini juga bukan tentang sekuler ya, tetapi bagaimana kita menerapkan ya, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga ya. Nah,
Jadi marketplace dalam diskusi ini kita mesti menempatkan dulu posisinya, ya, bukan tentang uang dan bukan tentang psikologisme. Dan aktornya adalah untuk wira swasta, pekerja, termasuk rohaniwan, dan semua kita di tempat ini selama di hatinya ada Kristus. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini di dalam hatinya kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan artinya apa? Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran dan menyertai kita ya sampai kepada akhir zaman. Ya, menyertai kita di mana? Bukan menyertai kita di awan-awan, tetapi dalam kehidupan kita. Ya, nah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan marketplace sendiri? Ya, nah marketplace ya adalah seperti ini. Saya akan bahas secara teori dulu, ya. Marketplace itu terjadi bila ada supply dan demand. Nah, ini prinsip ekonomi sebenarnya, prinsip ekonomi yang kita pelajari di SMA, ya. Marketplace bisa terjadi jika ada supply dan demand. Ya, tolong jangan pikirkan uang dulu, tolong jangan pikirkan bisnis dulu, ya. Supply itu apa? Supply itu ada ketersediaan. Kemudian ya, demand itu apa? Ada yang menerima, jadi ada yang menyediakan dan ada yang menerima. Ya, ketika ada yang menyediakan sesuatu dan ada yang menerima sesuatu, disitulah disebut marketplace. Ya. Nah, kemudian jika ada kebutuhan, jika orang membutuhkan sesuatu, dan ada penawaran, ada orang yang menawarkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang hal itu yang disebut dengan marketplace. Ya. Kemudian ada permintaan. Ketika ada permintaan, kemudian muncul pasokan, ya, ada supply, ya, itu disebut dengan marketplace. Nah, termasuk juga ada tuntutan, ya, ketika ada tuntutan, ya. Kemudian ada pelayanan. Disitulah terjadi marketplace. Jadi sama sekali bukan tentang uang, ya, tetapi tentang bagaimana pertemuan antara supply dan demand, pertemuan antara penawaran dan kebutuhan, ya. Nah, ini yang dinamakan marketplace, ya. Nah, contohnya bagaimana kalau ditanya contohnya? Saya akan memberikan beberapa contoh supaya kita mengerti. Nah, ini teorinya, ya, yaitu di segmen makanan, ya. Tolong nggak usah dibaca dulu yang ke bawah, ikutin saya aja. Mulai dari yang nomor 1, ya, tentang pangan. Pangan itu makanan. Apa yang dimaksud dengan suplai pangan? Yaitu petani atau produsen minyak goreng yang menghasilkan bahan makanan. Nah, kemudian di bagian demand, ya, ternyata ada restoran atau ada ibu rumah tangga atau ada misalnya dapur membutuhkan bahan makanan, ya. Di satu sisi ada orang yang membutuhkan bahan makanan dan di sisi lain ada yang mensuplai bahan makanan itu, ya. Dan mereka bertemu di marketplace, ya. Marketplace dalam konteks pangan adalah contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Di pasar tradisional dan modern inilah bertemu antara supplier dengan konsumen, ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ada pangan, ada pakaian. Nah, ada orang-orang yang pasti semua orang yang di dalam dunia yang beradab membutuhkan pakaian, ya. Semua kita pasti butuh pakaian, ya, buktinya saat ini kita memakai pakaian, ya. Artinya apa? Kita pernah membutuhkan atau mencari pakaian, ya. Sementara di sisi lain ada penjahit, ada produsen garment yang mensuplai pakaian tersebut, dan kita dengan produsen dan penjahit tersebut dipertemukan di butik, ya. Butik itu salah satu contoh marketplace di bidang pakaian. Kemudian kita lanjut lagi di bidang properti, perumahan.
ya. Ada orang-orang yang membutuhkan perumahan, ya. Sementara di sisi lain ada kontraktor, developer properti yang membangunkan rumah, ya. Dan kita bertemu di marketplace, di keagenan properti, sehingga ada yang jual, ada yang beli, ya. Sekali lagi jangan berpikir tentang uangnya dulu, ya, tapi tentang kegiatan. Kemudian selanjutnya, ya, teman-teman yang pakai Zoom pasti pernah beli HP, ya, atau beli gadget, ya. Artinya apa? Ada kita yang membutuhkan handphone, membutuhkan laptop. Sementara ada orang yang membuat HP tersebut atau membuat laptop tersebut. Nah, kita bertemu di counter HP, ya, difasilitasi oleh, ya, mbak-mbak yang ada di counter HP tersebut, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini pasti mau Zoom, ya, ada kebutuhan pulsa, ya, di bidang telekomunikasi kita membutuhkan pulsa, ya, dan ada operator seluler, contohnya Telkomsel, Excel, dan lain-lain. Nah, kita ini kebutuhan dan penawaran ini dipertemukan di marketplace, yaitu di counter atau sekarang lebih canggih lagi di aplikasi pembelian pulsa, ya. Jadi itu yang dinamakan marketplace. Nah, marketplace itu sendiri bukan tentang tempat. Nah, tadi kan kita di atas kita berpikir, oh berarti marketplace itu tempat. Oh bukan cuma tempat. Ya, contohnya begini. E-commerce, sekarang ada e-commerce, ya, di mana konsumen zaman now nggak mau tuh pergi-pergi lagi keluar, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya. Tetapi maunya dikirim. Nah, dan produsen dan distributor melihat potensi itu. Maka produsen zaman now, ya, menggunakan atau membuat toko di aplikasi e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia. Ini kan bukan tempat, Shopee bukan tempat, Tokopedia bukan tempat, ya. Tetapi apa ya kita sebut, ya, suatu aplikasi, ya, aplikasi. Kita bertemu di situ untuk melakukan transaksi, ya. Sekali lagi, berarti kita mengambil kesimpulan marketplace bukan tentang tempat, ya. Nah, kemudian ternyata bukan hanya jual beli saja, marketplace itu bukan tentang jual beli saja. Nah, contohnya seperti ini di dunia pendidikan. Nah, ada siswa dan mahasiswa yang membutuhkan pendidikan. Nah, kemudian ada guru dan dosen, tutor, seorang pendidik. Nah, kita dipertemukan di marketplace yang namanya sekolah dan kursus. Jadi kita dibukakan lagi nih, marketplace ternyata bukan cuma tempat dan bukan cuma urusan jual beli, ya, tetapi ada hubungan interaksi, ada hubungan saling membutuhkan. Nah, lanjut lagi di dalam dunia kesehatan, ya, ada pasien yang sakit membutuhkan dokter. Nah, kita bertemu di marketplace yang namanya rumah sakit dan klinik. Nah, ternyata marketplace itu bukan hanya urusan sekuler, ya. Tetapi kalau kita lihat tentang konsep ini, ya, dan kita masukkan di dalam dunia kerohanian, ya, lihat ada jemaat-jemaat dan tubuh Kristus yang membutuhkan bimbingan atau membutuhkan penggembalaan. Dan sementara ada yang Tuhan pakai, ya, untuk menjadi memiliki jawatan gembala, ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi imam, ya. Kita dipertemukan dalam gereja, ya. Gereja di sini kita juga jangan hanya lihat sebagai tempat, makanya saya ada garis miring persekutuan, ya, karena bukan tentang tempat dan juga bukan tentang jual beli, ya. Di sini jadi definisi marketplace lebih luas lagi nih, ya, bukan hanya tentang tempat, bukan hanya tentang jual beli, ya. Halo, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, bukan tentang uang, bukan tentang hal sekuler saja, bukan tentang tempat. Artinya apa? Selama ada supply dan demand,
selama itulah ada marketplace. Ini kan kayaknya ada yang masuk ya. Operator minta tolong di mute. Terima kasih. Oke. Jadi di dunia ini selama ada kebutuhan dan selama ada yang memenuhi kebutuhan, selama itulah ada marketplace dimanapun. Ya, jadi mari kita buka cakrawala pikiran kita, jangan hanya sempit memandang marketplace itu milik sekuler saja atau orang-orang tertentu. Ternyata kita juga hidup di marketplace, ya, dalam dunia kerohanian. Termasuk kita melakukan Zoom ini juga ada, setiap kita memiliki kebutuhan persekutuan, sehingga ya RPP inilah marketplace gitu loh, ya, pertemuan orang-orang yang membutuhkan dan saling melengkapi di dalamnya, ya. Jadi marketplace bertujuan tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan di dalam komunitas, ya. Nah, mudah-mudahan saya akan pelan-pelan bergeraknya supaya teman-teman mengerti, ya. Kita akan lanjut. Nah, ini teori, ya. Teori gampang dimengerti, ya, dan sepertinya gampang dipraktekkan. Tetapi pada kenyataannya, faktanya nggak seperti itu, ya. Faktanya lebih rumit dari itu. Faktanya adalah seperti ini, bahwa terjadi revolusi di dalam marketplace. Revolusi itu artinya perubahan, ya. Bahwa marketplace itu bukan, ya, tentang siapa yang supply, siapa yang demand. Tetapi ternyata semua pihak bisa memerankan dua peran sekaligus. Bisa dia yang supply, dia yang demand juga, ya. Nah, contohnya dia bisa kayak kita di marketplace RPP ini, ya. Kita bisa sebagai pendengar yang menerima masukan-masukan, ya. Kita juga bisa sebagai pembicara, seperti kesempatan saya hari ini kesempatan berbicara, tetapi di kesempatan lain saya mendengar, ya. Artinya apa? Saya melakukan dua peran sekaligus. Saya mensuplai, tetapi juga saya demand, ya, di dalam komunitas marketplace RPPI. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang punya atau membuka online shop, ya, di Shopee atau di Tokopedia, ya, atau membuka online shop sendiri di Instagram, ya. Nah, ternyata online shop atau reseller itu bukan hanya mensuplai, tetapi dia juga membutuhkan, ya. Dia memang mensuplai, mendistribusi barang kepada konsumen, ya, yang membutuhkan barang. Tetapi dia reseller atau online distributor atau online shop ini bukan hanya mendistribusi barang, dia juga membutuhkan apa? Membutuhkan rating, membutuhkan reputasi untuk supaya dia bisa lebih mengembangkan usahanya lagi, ya. Dan ternyata konsumen bukan hanya membutuhkan barang, bukan hanya sebagai demand, tetapi juga mensuplai, memberikan rating kepuasan kepada online shop tersebut, ya. Makanya kita melihat sekarang, ya, Gojek, Grab, ya, itu mengejar apa? Mengejar bintang 5, ya. Online shop mengejar apa? Mengejar bintang 5. Kalau dikasih bintang 1 marah, ya. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan demand-nya mereka, gitu loh, ya. Mereka merasa sudah distribusi barang terlepas kepuasannya bagaimana, ya tetap mereka mengharapkan rating supaya apa? Mereka tetap dipertahankan, ya. Kalau ratingnya nggak naik, ya mereka akan dievaluasi, mungkin seperti itu. Nah, ternyata bukan hanya online shop, ya, dokter juga, ya. Dokter memberikan pengobatan kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Tetapi dokter juga membutuhkan rekomendasi dari pasien. Kalau enggak, dia nggak laku, ya. Sehingga pasien yang dirawati oleh dokter tersebut merasakan bahwa dokter ini, wah, hebat nih dokternya, kemudian ramah, ya, kemudian memberikan perhatian, ya. Pasien ini memberikan rekomendasi
kepada orang-orang lain. Nih lo, kalau lo sakit, mendingan ke dokter ini aja, ya, sehingga dokter ini rame gitu loh, ya. Nah, kemudian lanjut lagi, konten kreator. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya channel YouTube, ya, ternyata kita bukan hanya mensuplai konten kepada pemirsa yang membutuhkan hiburan, ya, tetapi kita juga membutuhkan apa? Membutuhkan subscriber. Makanya ada orang yang minta tolong dong subscriber, subscribe, kemudian tolong komen, ya, tolong like, ya, kasih tahu teman-teman, gitu, ya. Nah, di sini pemirsa bukan hanya membutuhkan hiburan, tetapi dia juga bisa mensuplai, memberikan subscribe, memberikan like, ya. Ternyata marketplace itu, ya, tidak sesimpel yang dibayangkan, ya. Perannya itu bisa berganti-ganti. Nah, contohnya lagi ada guru, dosen, tutor, bukan hanya memberikan pendidikan kepada siswa dan orang tua yang membutuhkan pendidikan, tetapi para pendidik ini juga membutuhkan rekomendasi dari peserta didik, ya, supaya sekolahnya laku, supaya murid lesnya jadi banyak, gitu, ya. Sehingga ketika siswa atau orang tua siswa ini merasakan kepuasan ketika diajar oleh tutor ini jadi ranking 1, ya, sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang lain atau teman-temannya bisa melihat, ya. Contohnya dulu ketika saya SMA, ya, saya meminta diajari oleh seorang guru kimia yang luar biasa lah, sehingga nilai kimia saya terbaik di kelas, dan teman-teman saya jadi tanya, ya, bukan tanya gimana caranya saya ngerjain, tapi tanyanya apa? Siapa gurunya, siapa tutornya, gitu, ya. Artinya mereka membutuhkan rekomendasi juga. Nah, termasuk juga hamba Tuhan, ya, gembala, ya. Mereka bukan hanya mensuplai penggembalaan, ya, kepada jemaat yang membutuhkan penggembalaan, ya, tetapi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa hamba Tuhan juga memerlukan topangan, ya, memerlukan dukungan. Saya tidak berbicara perpuluhan di sini, ya, tapi topangan itu juga tentang dukungan doa, ya, support, ya, tenaga, ya, sehingga jemaat bukan hanya menerima tetapi juga memberikan, ya. Jadi kita lihat ternyata marketplace itu sangat dinamis sekali. Kita bisa melakukan semua fungsi yang ada. Nah, dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, ya, bahwa kita ini bukan pemain tunggal. Ada begitu banyak, ya, orang-orang yang berinteraksi dalam supply dan demand. Ya. Kalau kita pakai yang teori, ya, kita akan merasa gampang. Saya tinggal jualan pasti ada yang beli. Oh enggak, ya, enggak semudah itu kita jualan sekarang, ya. Ada banyak orang-orang yang berjualan barang yang sama. Misalnya kita jual casing HP. Jangan berpikir bahwa yang jual casing HP cuma kita sendiri. Ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang menjual casing HP juga, gitu loh, ya. Sehingga kita tidak bisa berpikir bahwa kita pemain tunggal, ya, dan marketplace itu dengan mudah kita kuasai, ya. Ada begitu banyak interaksi di sana. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa marketplace itu adalah dunia ini, ya. Selama kita hidup di dunia, itulah marketplace, ya, dalam konteksnya masing-masing. Apakah dalam konteks pendidikan, dalam konteks jual beli, termasuk dalam konteks, ya, gerejawi, ya, itu juga marketplace. Dan di sana, di setiap marketplace itu ada pertarungan kepentingan di dalamnya, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pertarungan kepentingan? Nah, inilah yang akan banyak kita bahas di malam hari ini, ya. Untuk siapa kita lakukan ini, atau untuk apa kita lakukan ini, untuk kepentingan siapa kita lakukan ini. Karena khususnya di dalam akhir zaman ini, ya,
marketplace kita terjadi pertarungan kepentingan. Saya mau katakan ya bahwa kita semua mestinya ya segera mungkin harus mengambil alih seluruh ya kekuasaan, seluruh hal-hal yang ada di dunia ini harusnya dikembalikan kepada tubuh Kristus. Tetapi sayangnya ya ada banyak hal yang penting-penting di dalam dunia ini bukan dikuasai oleh orang-orang yang ada dalam Kristus. Ya. Kalau saya mau bilang begini. Kalau ada orang yang bukan di dalam Kristus atau di luar Kristus, berarti dia antinya siapa? Antinya Kristus. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak di pihakku, kamu lawanku. Ya, artinya apa? Kamu anti aku. Artinya apa? Anti Kristus. Jadi anti Kristus itu bukan hanya sesosok mengerikan yang bertanduk gitu loh, ya. Tetapi siapa saja yang bertindak, yang punya kepentingan di luar kepentingannya Kristus, itu adalah anti Kristus. Nah, sekarang kita ada di marketplace, ada pertarungan kepentingan. Kepentingan ini mau dibawa kemana? Dan ternyata ada banyak kepentingan yang lebih menguntungkan ya eksistensi anti Kristus dibandingkan ya kerajaan Allah ada di dunia ini. Nah, contohnya kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Ya. Dunia pengobatan seharusnya kalau kalau dunia pengobatan di tangan orang yang di dalam Kristus itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyembuhkan kebaikan. Tetapi jika dunia kedokteran pengobatan ya di tangan antikristus, hal yang baik ini bisa jadi senjata biologi, bisa jadi senjata kimia. Lihat virus, ya. Dan saya sih masih terus mempertimbangkan apakah teori konspirasi ini benar, ya. Tetapi banyak info-info mengarah ke sana bahwa ada sekelompok orang, ya, yang menggunakan kekuatan ini, kekuatan pengetahuan atau akses terhadap kesehatan ini dan menggunakannya sebagai senjata, gitu. Ya, artinya apa? Kesehatan dunia kedokteran sudah dikuasai oleh antinya Kristus sehingga dipakai untuk menghancurkan. Ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk membinasakan, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk apa katanya? Aduh, saya jadi lupa. Nanti Anda baca sendiri ya. Artinya apa? Memberikan hidup, ya, dan hidup dalam seluruh kelimpahan. Mestinya, ya, kalau semua hal ini ada di tangan tubuh Kristus, dunia ini sedang mengalami kelimpahan. Tapi ternyata karena banyak hal saat ini di tangan antikristus, dunia ini ya lebih banyak pembinasaan, pembunuhan. Nah, kalau dia tahu, ada yang tahu. Nah, mari kita pahami hal ini, ya, supaya kita tahu ketika kita bergerak dalam marketplace, ya, marketplace tolong sekali lagi jangan terlalu berpikir sempit bahwa marketplace itu hanya ini, gitu. Ya, tetapi selama kita di dunia ini kita berinteraksi dalam marketplace. Ya. Artinya di dalam dunia ini kita bertarung terus. Ini kepentingannya dibawa kepada kepentingan siapa? Ya, kalau itu kepentingan saya, berarti bukan kepentingan Kristus. Kalau kita menggunakan untuk kepentingan diri, berarti bukan kepentingan Kristus. Ya, kalau bukan kepentingan Kristus, berarti anti Kristus. Artinya apa? Kalau kita menggunakannya untuk kepentingan diri, kita anti Kristus. Ya, jadi mari kita memahami pertarungan kepentingan ini, ya, dan jebakannya ada di dalam diri kita. Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah bukan seberapa banyak uang dan kekuasaan yang dimiliki. Nah, untuk seseorang itu sukses dalam dunia marketplace, ya, dunia ini, ya,
bukan seberapa berkuasa orang ini atau seberapa banyak uang orang ini. Ya, contohnya apa? Contohnya ada banyak orang terkaya di dunia saat ini, ya. Dulunya adalah orang termiskin di dunia. Berarti bukan tentang uang, ya. Modal kita semua sama, waktu, ya. Kesempatan yang Tuhan beri, ya. Bukan tentang uang, bukan tentang kekuasaan. Banyak orang-orang yang berkuasa sedang jatuh saat ini, ya, karena tidak bisa bertarung dalam kepentingan di dalam marketplace. Nah, tetapi seberapa kita dapat menjawab kebutuhan yang membuat seseorang menjadi menang di dalam marketplace. Artinya apa? Kita saat ini harus menjawab kebutuhan. Ya, orang yang berhasil menjawab kebutuhan, dialah yang disebut pemenang di dalam dunia ini. Ya, Yesus menjawab kebutuhan akan keselamatan buat semua orang. Nah, sekarang tongkatnya ada di tangan kita. Kita mau jawab kebutuhan apa bagi orang-orang sekitar kita? Ya, saya percaya ada banyak kebutuhan di sekitar kita. Ya, Anda jangan terlalu lihat di luaran sana. Orang tua Anda sedang butuh apa? Ya, pelayanan Anda sedang butuh apa? Pekerjaan atau usaha Anda sedang butuh apa? Ketika Anda bisa menjawab kebutuhan itu, ya, kita sebagai orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan kepentingannya Tuhan. Ya, nah, sehingga begini, orang Kristen harus menguasai marketplace. Kita harus menguasai dunia ini. Kenapa? Ya, karena menguasai marketplace adalah perintah Tuhan. Kalau Anda buka Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranaklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Taklukkan apa? Taklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang dan merayap di bumi. Karena pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada komputer, belum ada mobil, ya. Jadi Tuhan bilangnya ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tetapi kalau kita bawa dalam konteks saat ini, ya, dengan seluruh perkembangan dunia ini, ya, maka Tuhan bilang taklukkan itu, berkuasa atas seluruh hal yang ada di dalam marketplace, di dalam muka bumi ini. Nah, ternyata Tuhan sudah menyerahkannya ke dalam tangan kita. Ya, di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 2, Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Lihat yang saya garis bawahi. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Artinya apa? Tuhan sudah menyerahkan dunia ini ke dalam tangan kita. Nah, tinggal bagaimana segala kuasa itu harus dipakai untuk kepentingannya Kristus. Ya, di dalam Matius 28 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Segala hal yang ada sudah di tangan kita itu harus kita gunakan untuk kepentingannya Kristus. Ya, nah oleh karena itu sampai poin ini saya ingin kita semua merasa seperti yang saya rasakan, terbakar, bahwa saya harus lakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Ada banyak kebutuhan dalam sekitar kita. Itulah marketplace kita. Mari kita jawab kebutuhan itu. Ya, kita tidak usah mikirkan bahwa saya bukan bidangnya di situ. Ya, kalau Anda percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, bahwa Tuhan sedang tempatkan kita, bahkan kalaupun Tuhan sedang membuang kita, kita diminta untuk mensejahterakan tempat di mana Tuhan buang kita. Ya. Artinya apa? Kalau Anda sedang merasa dibuang sekalipun, mari usahakan tempat di mana engkau sedang dibuang. Ya. Dan ketika Anda, artinya apa? Setiap lingkungan kita mesti jawab kebutuhannya. Ya, sehingga kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk kepentingannya Tuhan. Ya, jadi mari kita lihat motivasi kita tentang apa yang kita lakukan selama ini. Apa yang kita
apa yang Anda lakukan selama ini untuk kepentingan siapa? Ya. Kita bekerja itu untuk kepentingan siapa? Kita melayani itu untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan diri sendiri? Ya. Apakah untuk kepentingan gembala saya? Ya. Apakah untuk kepentingan siapa? Ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang sudah Firman katakan, ya, segala kuasa itu sudah ditaklukkan, sudah diserahkan ke dalam tangan Kristus. Artinya apa? Kalau kita sampai diberi kesempatan ya untuk menjawab kebutuhan, ya, mari kita jawab kebutuhan itu sesuai dengan kepentingan Kristus. Ya. Nah, dengan bermodal motif ini, baru kita akan masuk kepada caranya gimana. Karena begini, motifnya harus benar dulu sebelum masuk ke caranya. Kalau motifnya salah, meskipun caranya benar, jadi nyasar. Ya seperti apa namanya dunia pengobatan yang saya bilang tadi. Ya, caranya benar, tapi motifnya salah. Motifnya menghancurkan. Jadinya apa? Senjata kimia. Ya, mari kita bukan hanya motifnya yang benar, tetapi caranya juga benar. Bukan hanya caranya benar, tetapi motifnya juga benar. Ya, saya percaya dengan seluruh hal yang kita dengar terus dari hari ke hari tentang firman, ya kita dimurnikan motifnya. Bahwa yang kita lakukan ini seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini kita punya kesepakatan terhadap apa itu marketplace dan apa motif kita seharusnya untuk kepentingan siapa, karena marketplace ini adalah tentang kepentingan, kita sedang mengerjakan kepentingan siapa, ya. Dan mudah-mudahan kita tahu dan mengarahkan kepentingan kita untuk kepentingan Kristus. Kalau Anda sampai terkenal, kalau Anda sampai kaya, kalau Anda sampai diberkati, gunakan hal itu untuk kepentingan Kristus. Oke, kita lanjut. Ternyata ada jebakan. Jebakannya adalah pencobaan. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena di dalam dunia ini, ya pencobaannya banyak sekali. Ya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi kita harus memberikan seluruh kekuasaan itu, kemuliaan itu kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa itu. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima ya kemuliaan, justru kemuliaan, kekuasaan, kekayaan itulah pencobaan. Ya, pencobaan itu bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya dosa, bukan hanya itu. Ya, kekayaan itu pencobaan. Ya, kemudian apalagi? Pujian, ya, kita jadi WL kemudian dipuji sama siapa gitu. Hati-hati, Lucifer dulu WL loh, ya. Dan ketika dia masuk ke dalam pencobaan sudah tamat riwayatnya di dalam surga, ya. Jadi ternyata ketika kita naik dan dipercaya untuk memegang kekuasaan, memegang harta, ya, memegang reputasi, itu adalah pencobaan, ya. Dan kita harus minta sama Tuhan jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Caranya gimana? Kita kembalikan itu kemuliaan, kuasa itu kepada Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, jadi inilah landasan untuk kita berbicara tentang bagaimana strategi kita dalam memenangkan dunia marketplace dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metodenya, bagaimana menguasai marketplace. Ya, jangan berpikir untuk menguasai dunia dulu, mungkin nanti untuk menjadi menteri, menjadi presiden nanti dulu. Ya, mulai dari lingkungan sekitar kita dulu. Ya, apa yang bisa kita dalam tanda petik kuasai. Ya, kuasai di sini artinya apa? Penuhi kebutuhannya, jawab kebutuhannya, ya. Dan disitulah kita bisa menjadi pemenang. Nah,
ini metodenya, yaitu bahwa keberhasilan adalah seperti gunung es. Apa yang nampak di luar, yang selama ini kita lihat orang-orang berhasil, itu hanyalah 10% dari keseluruhan yang terjadi di dalam diri orang tersebut. Ya. Kita hanya lihat keberhasilannya. Kita hanya lihat duitnya, hartanya, waduh, terus apalagi kesempatan-kesempatan yang dia miliki. Ya. Padahal yang muncul ke dalam permukaan itu hanyalah 10%, di bawah 10% dari seluruh yang terjadi di dalamnya. Ya, saya bisa kasih tulisan di sini, kita anggaplah sebagai profit. Ya, keuntungan yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, berkat-berkat, ya, atau apapun yang dia punya, yang kelihatan yang kita lihat selama ini itu hanya 10% dari suatu proses di dalam dirinya. Ya, jadi kalau kita melihat keberhasilan seseorang, jangan lihat yang di luarnya, tapi ada suatu hal yang Tuhan sedang bekerja di dalam orang itu sehingga dia dapat memunculkan, ya, hal-hal yang Tuhan berikan, ya. Jadi kita mesti memandang keberhasilan itu hanyalah akibat. Uang yang kita miliki, ya, kesempatan yang kita miliki itu hanyalah akibat dari suatu hal yang Tuhan di dalam kita kerjakan. Nah, kita akan lebih membahas apa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita, dalam kita menjawab seluruh kebutuhan marketplace, sehingga ketika kita menjawab kebutuhan itu, kita akan diberikan berkat. Kita akan mendapatkan profit, kita akan mendapatkan keberhasilan. Nah, saya mengambil satu teori yang banyak dipegang oleh perusahaan-perusahaan, ya, company di seluruh dunia, ya, ini banyak memakai bisnis strategik macam ini. Dan saya berpikir bahwa ini adalah sesuai dengan firman, ya, karena apa? Bukan profit yang dikejar, bukan bukan akibat yang dikejar, tetapi proses, ya. Kita mesti menabur dulu baru menuai. Kita nggak bisa menuai tanpa menabur, ya. Jadi strategic bisnis ini banyak membuat perusahaan-perusahaan menjadi berhasil di dunia ini, diciptakan oleh seorang profesor dari Harvard Business School, ya, seorang nama Robert S. Kaplan, dinamakan balance scorecard. Ya. Balance scorecard berbicara seperti ini, bahwa yang nampak di luar itu adalah kekayaan, profit, uang, ya. Itu hanyalah akibat dan tidak bisa diusahakan. Kita tidak bisa mengusahakan tiba-tiba uang kita nambah. Ya, misalnya kita punya ATM, ya. Kemudian kita bilang, Tuhan tambahin ATM saya, Tuhan tambahin ATM saya. Kemudian ATM-nya tambah sendiri. Itu kan ibarat kita minta duit, tiba-tiba ada karung isi duit di depan muka kita. Itu di luar hukum alam, ya. Saya percaya Tuhan juga bergerak di dalam hukum alam dan kenaturalan, dan Tuhan sudah merancangkan skema keberhasilan bagi setiap anak-anaknya. Oleh karena itu kita mesti melihat rancangan Tuhan bagaimana kita dapat berhasil sesuai dengan jalannya Tuhan, ya. Nah, balance scorecard melihat bahwa financial growth, ya, pertumbuhan keuangan itu hanyalah akibat, ya. Kalau dalam konteks gereja, ya, keuangan gereja, ya, itu hanyalah akibat, ya. Perpuluhan bertambah itu hanyalah akibat dari sebuah proses di bawahnya. Nah, kita tidak usah mengajar akibat, ya. Kita mengejarnya yang di bawahnya. Nah, balance scorecard bilang apa? Financial growth, ya, atau pertumbuhan keuangan itu dihasilkan dari kepuasan customer. Anda tidak usah lihat dulu yang di bawah, tetapi lihat yang kedua, ya. Ketika customer puas, barulah terjadi pertumbuhan keuangan, ya. Karena yang bayar kita siapa? Ya customer yang puas, ya. Misalnya ada kita jual casing HP, gitu ya, casing HP kita jual, ya. Nah, uang itu tidak serta-merta masuk ke dalam akun kita,
tanpa ada customer yang membeli, ya, membeli produk kita. Ya, jadi keuangan kita dapatkan itu dari proses customer yang puas. Mungkin setelah itu customer tersebut merekomendasikan bahwa ini nih bagus nih casing HP-nya, ya, sehingga ada customer lain, ya, dia mungkin mengendorse kita, ya, supaya orang lain bisa menikmati casing HP yang kita jual, ya. Semakin banyak casing HP yang kita jual kepada customer, itu akan secara otomatis, ya, menaikkan, ya, profit kita, menaikkan cash flow kita. Cash flow itu aliran uang, ya, aliran dana, ya. Nah, jadi ini uang itu tidak datang dengan sendirinya, ya. Artinya apa? Uang itu tidak perlu dikejar, ya. Uang itu tidak perlu dikejar, ya, karena uang itu adalah hasil dari suatu proses, ya. Contohnya, ya, kalau Anda tanam biji bisa tumbuh, tapi kalau Anda tanam duit di pot itu nggak akan bisa tumbuh, ya. Nah, itu adalah satu proses, dan jalan satu-satunya adalah karena ada yang puas dengan pelayanan kita, ya. Kita dipercaya oleh customer, kemudian customer repeat order, kemudian customer endorse, ya. Contohnya di dalam dunia gerejawi, ya. Kalau jemaat merasa puas, itu maksudnya adalah merasa kebutuhannya dijawab, ya, merasa digembalakan dengan baik, merasa dimuridkan dengan baik, ya. Sekali lagi jangan kejar uangnya, tetapi ada kecenderungan pasti dia akan menginvestasikan, ya, ke dalam pundi-pundi gereja di mana dia tertanam dan puas di dalamnya, seperti itu, ya. Logikanya seperti itu, ya. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pertumbuhan finansial adalah dengan kepuasan customer, ya. Nah, ternyata customer itu kan nggak bisa puas dengan sendirinya, harus ada orang yang memuaskan sehingga customer puas. Customer tidak tiba-tiba jadi puas tanpa ada usaha dari kitanya. Nah, ternyata customer satisfaction atau kepuasan customer itu juga akibat. Jadi dua yang di atas ini kita nggak usah pikirin, nggak usah kejar, ya. Tetapi kita harus mengusahakan yang di bawah. Kalau dua yang di bawah ini kita usahakan mati-matian, otomatis yang di atas akan terjadi, ya. Kebanyakan orang salah kaprah, ya, berdoa minta duit, ya, berdoa minta macam-macam, ya, tanpa mengusahakan jalan yang Tuhan sudah berikan. Nah, mari kita fokus, tidak usah fokus ke atas, tidak usah fokus pada akibat, karena di dalam Alkitab berkata bahwa Paulus menanam, ya, Apolos menyiram, tapi siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang menumbuhkan, ya. Pertumbuhan itu datangnya daripada Tuhan, ya. Itu bukan mau-maunya kita, Tuhan yang memberkati. Berkat itu datangnya dari Tuhan, ya. Oleh karena itu kita mesti menanam, mesti menabur, ya, mesti mengusahakan, ya. Nah, inilah yang disebut dengan operational excellence, ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan excellent, customer pasti puas dong. Dan ketika customer puas, customer bayar, ya. Ketika customer puas, customer akan bilang ke temannya, nih bagus nih operasionalnya, ya, sehingga customer yang lain pakai, gitu. Nah, ada fakta yang mengerikan di dunia ini. Ada survei bahwa kalau seorang customer itu tidak puas dengan pelayanan kita, dia akan bilang kepada 11 orang minimal, ya. Tetapi kalau customer-nya itu puas, dia hanya akan bilang kepada 3 orang, ya. Jadi rumusnya seperti itu. Artinya apa? Ini jalan yang benar-benar harus kita kuasai sekali untuk kita bisa menuai dari hasil yang kita tabur, ya. Jalan menaburnya bagaimana? Operational excellence, memberikan yang terbaik. Nah, ini saya memberikan satu rumusan. Ini bukan buat, sekali lagi, ini semua bukan buatan saya, tapi saya pelajari dari riset termasuk apa yang saya katakan QCDSM,
Ya, kalau Anda search di Google QCDSM pasti keluar hal yang sama dengan saya, ya, yaitu memberikan yang terbaik. Maksudnya apa? Quality, berkualitas, cost, biaya rendah, delivery, kecepatan dalam pengiriman, kemudian safety, aman, kemudian bermoral. Nah, begini, kita mungkin sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah QCDSM? Nah, mari kita bicarakan. Contohnya seperti ini. Dulu yang namanya handphone berkualitas biasanya apa ya? Apple gitu ya. Kemudian Samsung ya. Mereka merajai seperti itu. Dan harganya lumayan tinggi, mahal. Ya. Tapi sekarang handphone yang canggih-canggih itu harganya murah-murah. Ya, di bawah 2 juta juga dapat. Yang dulunya di atas 7 juta, di atas 11 juta, sekarang 2 juta bisa dapat. Gara-gara apa? Gara-gara tadi saya lihat ada peserta RPPI namanya Redmi ya. Ini gara-gara Redmi ya, gara-gara Xiaomi ya, gara-gara handphone Cina ya. Dulu kita berpikir bahwa produk-produk Cina itu kualitasnya jelek. Ternyata sekarang Cina udah berbalik, kualitasnya lebih bagus ya daripada produk-produk lain dan harganya lebih murah. Ya, coba Anda bandingkan, ada handphone kualitasnya bagus, harganya mahal, dengan ada handphone kualitasnya bagus, harganya murah. Anda pilih mana? Yang bagus harganya murah dong. Masa pilih bagus harganya mahal? Ya. Jadi mari kita perhatikan setiap layanan kita, setiap produk yang kita jual atau kita pasarkan. Ya, tidak cukup sekarang tidak cukup hanya berkualitas, tetapi kalau nggak berkualitas mati aja udah. Ya. Tidak ada jalan tanpa kualitas. Ya. Kualitas dulu masih diusahakan, tetapi ternyata sekarang persaingan dunia begitu ketat. Ya, bukan hanya harus berkualitas, tapi harganya harus bisa bersaing. Ya. Makanya handphone sekarang udah kayak kacang goreng aja dijual grosiran seperti itu, ya. Ya karena apa? Ada orang yang sanggup membuat kualitas yang tinggi dengan harga yang murah. Nah, ternyata dunia bergerak dan kita masih menang di sana. Yaitu bukan hanya soal harga yang murah, tetapi kecepatan pengiriman itu juga penting. Contohnya begini, ketika saya percaya banyak kita belanja online ya, di Tokopedia, di Shopee, pernah lah minimal. Ya. Kemudian kita bertemu dengan namanya fitur ongkir. Anda pilih pengiriman yang lama atau yang cepat. Ya. Anda pasti memilih pengiriman yang paling cepat. Ya, kalau kualitas terbaik, ya, harga termurah, ya, kita akan lihat pengiriman yang paling cepat yang mana. Itu yang dipilih. Ya, jadi kita masih memperhatikan bukan hanya kualitas, tetapi juga harga, bukan hanya harga, tetapi kecepatan untuk mendelivery. Oleh karena itu, di dalam dunia marketplace udah nggak bisa yang namanya lama-lama, ya, nggak bisa menunda-nunda, ya. Contohnya kita kan sekarang kesal dengan komputer-komputer yang lambat jalannya. Ya. Dulu kita puas sekali dengan Windows 95, Windows 98 kayaknya canggih banget. Ya. Tapi sekarang saat ini tahun 2020 kita pakai Windows 95, waduh pasti kesel. Karena apa? Prosesnya lama. Ya. Mau nyalain komputernya aja bisa lama. Gitu. Sementara laptop zaman sekarang dipencet udah nyala gitu loh. Ya. Nah jadi dunia ini bergerak menuntut kecepatan. Ya, bukan hanya kualitas, bukan hanya harga, tetapi juga kecepatan. Nah, khususnya memasuki tahun 2020, hal yang keempat inilah yang utama. Ya, semua itu nggak berarti tanpa safety. Ya, kalau nggak safety, udah orang nggak akan pilih. Ya, kalau garansinya nggak jelas, ya ini produk reject, ya, nggak safety. Kemudian suatu tempat yang nggak aman, nggak ada sertifikasi bahwa ini bebas dari
virus, ya orang nggak akan mau memilih produk tersebut. Ya, nah safety ini sekarang menjadi hal yang terdepan. Saya nanti di bagian akhir akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada usaha saya, ya, ketika saya mengusahakan safety. Ternyata ketika safety ini diusahakan, wah, terjadi pelipat kali gandaan. Ya, artinya apa? Kita memang persaingan di dunia marketplace sekarang, ya, sudah menuntut kelima hal ini menjadi satu kesatuan. Saya bahas yang terakhir, morality. Khususnya dunia sekarang memperhatikan aspek-aspek moral. Contohnya begini, beberapa tahun belakangan ini orang mengurangi membeli produk Nike. Anda tahu produk Nike itu sepatu, ya. Produk Nike sepatu. Ada orang yang nggak mau beli produk Nike. Padahal apa? Kualitasnya bagus, ya, harganya cukup oke lah, pengirimannya juga bisa cepat. Tetapi perusahaan ini dianggap tidak bermoral, ya. Karena apa? Ada yang menyampaikan informasi bahwa proses produksi sepatu ini itu menggunakan buruh murah, sementara harganya dijual jauh tinggi, tidak berbanding dengan kesejahteraannya. Oleh karena itu, orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan buruh nggak mau beli produk Nike. Nah, contohnya ada, saya lupa nama produknya apa, yaitu dibuat dari kulit buaya, ya, tas dibuat dari kulit buaya. Orang nggak mau, ya, karena sekarang sudah peduli lingkungan, ya, sudah ada aspek moralnya, ya. Kemudian orang juga melihat siapa yang jual. Kalau orang yang jual ini mantan koruptor, orang akan mikir-mikir lagi, gitu, ya. Jadi kelima hal ini perlu kita pikirkan dalam seluruh aspek marketplace kita, ya. Di dalam dunia pelayanan pun begitu, ya. Bukan hanya berkualitas, ya, bukan hanya berbiaya murah, ya, bukan hanya kecepatan, ya, tetapi apakah aman, ya. Gereja-gereja sekarang, ya, dengan adanya protokol yang baru dituntut untuk menerapkan suatu mekanisme yang baru, ya, supaya safety, ya. Kemudian moral, ya, banyak juga aspek-aspek moral yang dipertanyakan khususnya dalam dunia gereja hari-hari ini, ya. Kita mesti berdoa akan hal ini karena ternyata moral itu bukan konsumsi orang dunia saja yang butuh moral. Ternyata di dalam gereja pun moralnya juga banyak yang perlu diperbaiki, gitu kan, ya. Nah, ternyata kita ini nggak akan sanggup. Ini berat ini, ya. Ini standar dunia. Kalau kita bisa lakukan ini, kita menjadi yang terbaik di dunia. Kita nggak akan bisa melakukan ini tanpa diri kita yang berkembang, ya, tanpa pengembangan diri. Kalau diri kitanya nggak punya pengetahuan, ya, kitanya bingung arahnya mau kemana, bagaimana mungkin kita dapat bekerja dengan berkualitas, ya, hemat, cepat, aman, dan bermoral, ya. Oleh karena itu, untuk melakukan operasional yang excellent, memberikan yang terbaik, ya, harus ada orang-orang yang bertumbuh. Orang-orang yang mengerjakan ini mesti memiliki passion. Orang yang memiliki passion cenderung akan memberikan yang terbaik dibandingkan orang yang melakukannya secara terpaksa. Coba bayangkan orang yang terpaksa membuat sesuatu dengan yang berpassion. Passion itu apa sih? Artinya berhasrat, ya. Passion itu bahasa Indonesia kan hasrat, tapi hasrat kayaknya katanya agak rumit untuk dicerna gitu. Punya panggilan, ya, untuk mengerjakan sesuatu, ya. Pasti lebih berkualitas orang yang punya passion dibandingkan orang yang mengerjakan karena terpaksa, karena disuruh orang tua, ya. Mungkin ada yang jadi hamba Tuhan karena dipaksa orang tua, ya. Itu akan menghambat faktor ini. Operasional Anda tidak akan excellent selama kita tidak memiliki passion, ya. Passion itu berasal dari panggilan. Kita mesti mengerti dulu
panggilan Tuhan atas hidup kita apa. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita akan mengerjakan segala sesuatu dengan excellent. Nah, ternyata bukan hanya panggilan ini akan membentuk karakter dan kompetensi. Ya, kita bukan hanya memiliki passion, tetapi juga melatih mental kita untuk pantang menyerah dan terus belajar. Ya, bahwa dunia ini tidak ada batasan tertinggi untuk pendidikan. Jadi yang namanya pengetahuan itu tidak ada batasnya. Ya, pengetahuan selalu ada terus dan kita mesti belajar. Ya, dari orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, kita mesti belajar. Dengan begitu, diri kita berkembang dan mampu untuk melakukan yang terbaik. Nah, mari kita lihat dari skema ini, dari segitiga ini, kita harus memiliki dasar dulu, ya, diri kita yang tahu panggilan Tuhan, memiliki karakter dan kompetensi. Dari situlah kita dapat memberikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, QCDSM, maka akibatnya tidak perlu ditunggu-tunggu lagi, pasti customer akan puas, ya, dan profit akan datang. Artinya apa? Dua hal ini nggak usah dilihat dan tidak usah dibicarakan. Makanya malam hari ini, ya, topiknya adalah marketplace. It's not about money. Nggak ada urusan sama dua ini. Tetapi urusannya adalah orang-orang yang bagaimana caranya melakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Sampai saat ini waktunya masih cukup atau bagaimana? Kak, kita mau buka Q&A deh. Kayaknya sudah panjang Kakak ngejelasinnya. Pasti teman-teman banyak yang mau bertanya. Atau masih ada materi, Kak? Masih ada sedikit lagi sih. Oke, lanjut deh kalau gitu, Kak. Teman-teman, sambil kita dengerin Kak Gabriel lanjut, yang mau bertanya bisa chat di chatroom. Terima kasih. Oke, saya kasih gambaran sedikit lagi, yaitu begini. Diri kita bertumbuh, kita semakin pintar, kita semakin berkarakter, kemudian kita dapat memberikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, customer menjadi puas. Dan customer menjadi puas, ada pertumbuhan finansial. Finansial ini harus digunakan untuk pertumbuhan diri kita. Misalnya membeli buku, mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, training-training, ya. Jadi finansial yang bertumbuh itu harus dimasukkan lagi, harus digunakan lagi untuk pengembangan diri, sehingga ya kita dapat memberikan yang lebih excellent lagi, customer-nya lebih puas, sehingga finansialnya lebih besar lagi. Sampai suatu saat, ya, mungkin kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri, maka kita akan dapat membayari pertumbuhan orang lain. Ya, kita akan punya tim, punya anak buah. Tuhan percayakan orang-orang di bawah kita, sehingga kita bisa membayari pertumbuhan orang itu. Dan ketika pertumbuhan orang itu memuaskan customer, maka customer puas dan terjadi financial growth yang lebih luas lagi. Sehingga kita bukan hanya mampu membiayai pertumbuhan diri dari orang-orang, tetapi kita mampu, ya, membiayai pertumbuhan komunitas kita, ya. Ini dimanapun kita berada, ya. Contohnya ini mulai dari kita sendiri. Setelah dari diri kita sendiri, mungkin dalam konteks pelayanan, ya, kita memuridkan, ya, kita membiayai pertumbuhan orang lain, memberikan dia pelatihan, training, coaching, ya, sehingga dia dapat memberikan yang excellent, ya. Ketika ada beberapa orang yang kita biayai, kita akan membiayai komunitas. Komunitas ini akan bertumbuh dan komunitas ini akan memberikan yang terbaik, customer puas, dan terjadi pertumbuhan finansial, ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke Q&A, saya mau supaya ini jangan dikatakan omong kosong, ya. Saya akan memberikan pengalaman dari praktek dari diri saya sendiri, ya. Jangan sampai ini cuman teori doang, prakteknya gimana, ya. Saya akan bercerita, ya. Hal ini mudah-mudahan dapat dimengerti, ya. Karena saya akan bercerita tentang konteks saya, ya. Saya saat ini dari tahun-tahun belakangan ini sedang menabur, ya. Menabur, ya, jangan hanya menabur di di bidang-bidang yang di luar orang, tetapi menabur yang paling luar biasa adalah menabur kepada orang, ya. Dalam
kalau di dalam dunia kerohanian namanya memuridkan. Ya, memuridkan itu investasi kepada orang, karena oranglah yang akan membuat pertumbuhan. Ya, nah kalau kita investasinya di barang, di handphone tidak akan bertambah. Ya, bayangkan kalau kita beli handphone harganya akan berkurang bukan bertambah. Tetapi kalau kita beli investasi di orang, memberikan pelatihan, ya, orang itu akan menduplikasikan dirinya lagi. Ya, sementara kalau kita beli handphone itu suatu saat akan expire. Ya, nah saya menabur di dalam perusahaan saya, menaburnya dalam pertumbuhan orang. Ya, ini tahun lalu, ya kalau tahun ini tidak ada lagi yang namanya training karena lagi pandemi ini. Kalau ikut SPK atau ESD kan bayangin kalau lagi alkohol ludahnya bisa kemana-mana gitu kan. Ya, jadi saya tahun-tahun kemarin berinvestasi di pertumbuhan karyawan saya. Setiap karyawan mengikuti SPK, ya, kemudian level pemimpin mengikuti ESC, ya. Saya menabur di sana. Kemudian ada persekutuan doa setiap Senin, ya. Kemudian ada doa bersama setiap pagi. Kemudian saya berinvestasi sejumlah dana untuk memberikan pelatihan kepemimpinan. Saya kirim ke Jakarta. Kemudian ada yang namanya coaching and counseling bagi mereka. Kemudian memasuki masa krisis saat ini, nanti saya akan cerita, ya. Saya tidak melakukan PHK saat krisis, ya. Sebisa mungkin saya pertahankan. Karena investasi saya, masa saya udah tanam saya potong lagi gitu loh, ya. Makanya orang yang berinvestasi di orang kepada orang, dia akan cenderung peduli, akan cenderung memikirkan, ya, nasib bersama, ya. Hati-hati kalau Anda ada di dalam lingkungan yang pikirannya cuma duit terus, ya, perusahaan yang cuma mikirin profit terus tanpa perkembangan orangnya, itu akan sangat berbahaya sekali. Suatu saat kalau perusahaan itu mengalami krisis, Anda yang akan jadi korbannya, ya. Jadi saya tidak melakukan PHK karena ini adalah hasil investasi saya, ya. Kemudian dari hasil menabur saya ini, ya, akhirnya tempat saya ini mendapatkan sertifikasi dari Hygiene Pass, ya. Hygiene Pass ini ternyata sertifikasi bahwa bebas atau hygiene lah hotelnya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itu ternyata kami mendapatkan ternyata kami hotel pertama di Sulawesi Utara dan di kawasan Indonesia Timur yang mendapatkan hal ini. Ya, padahal kami cuma Red Doors apa sih gitu loh, ya. Nah, kemudian kami mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ditentukan terkait pencegahan COVID, taat pajak, anti korupsi, dan menolak praktek prostitusi. Nah, kami melawan arus karena begini, di Bitung itu, ya, khususnya di sekitar tempat saya, itu kan pelabuhan, ya, itu pusat prostitusi, dan kami lumayan agak lelah, tetapi tidak mau berhenti berjuang untuk melawan hal ini, ya. Dan kita tidak mau memberikan kesempatan untuk hotel kami dimasuki hal-hal seperti itu, ya. Sementara hotel-hotel lain itu mendapatkan income-nya dari sini, ya. Income-nya dari praktek prostitusi, ya. Dan kita nggak mau masuk ke lahan seperti itu. Ternyata Tuhan memberkati. Nah, saya akan memberikan kesaksian berupa video. Sebentar ya. Kak, suaranya nggak kedengeran, Kak. Oh, nggak kedengeran ya? Kebil Gradianto. Yang nggak kedengaran.
Oke, kalau gitu nggak usah. Saya langsung lanjutkan aja sebentar. Kesaksian Ternyata- langsung aja. Apa? Kesaksian aja langsung. Ternyata saya menuai, ya. Saya menuai dari hasil yang saya tabur, ya. Ketika saya terus bertahan dalam krisis ekonomi terakhir ini, ternyata omset kita bukannya berkurang, malah naik, ya. Anda bisa lihat, ya. Nah, hotel itu adalah industri yang paling pertama, ya, terkena dampak COVID. Ya, banyak hotel tutup, ya, dan sepi, banyak hotel bangkrut, dan banyak juga tidak mampu untuk mengoperasikan. Nah, sampai saat ini pun saya baca berita namanya okupansi hotel di Indonesia itu baru 20%. Artinya apa? Baru 20% kamar yang terisi, ya, dari keseluruhan. Sementara apa yang terjadi pada kami, ya, adalah ternyata property rating. Property rating itu artinya kayak ojol dikasih bintang 5 gitu loh, ya. Nah, bintang saya itu 4,8 dari 5, ya, bintang hotel saya. Nah, kemudian okupansi rate-nya di bulan Juni itu 72%, ya. Bahkan kalau Anda lihat di sebelah kiri bawah, kita sempat ngalamin okupansi 100%. Itu di tanggal 20 sampai 21. Itu artinya apa? Semua kamar terisi, ya. Kemudian kita mendapatkan profil, tadi kan saya cerita bahwa kita bergumul dengan prostitusi di kawasan ini. Ternyata kita mendapatkan customer profile-nya adalah orang-orang bisnis, family, bahkan ekspatriat. Ekspatriat itu suka tinggal di hotel kami. Kemudian pada akhirnya kami ini jadi bahan pembicaraan bagi pemimpin-pemimpin Red Doors di Singapura, dan mereka meminta saran untuk bagaimana cara kita mengembangkan hotel-hotel yang lainnya. Nah, inilah satu tahapan di mana kita sudah berdampak kepada pihak lain, yaitu kita gunakan kekuasaan, kita gunakan kesempatan untuk seluas-luasnya memasukkan nilai-nilai Kristus, ya, untuk kepentingan Kristus, dan terjadi financial growth. Bahkan di saat krisis, income bukannya berkurang, justru bertambah. Ini saya dapat report terakhir di bulan Juni, ini kan tanggal 1 Juli, ya. Kemarin baru tutup buku, ya. Ternyata income-nya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID, gitu loh, ya. Ini saya percaya adalah hasil dari apa yang saya tabur di ranah orang-orang. Ya, ketika kita berinvestasi di orang, ketika kita memuridkan, ya, ketika kita menggembalakan di marketplace kita, ya, berinvestasi di orang, kita akan melihat pertumbuhan yang signifikan. Dan saya percaya ini benar-benar berkat Tuhan. Karena menurut ukuran matematika manusia ini nggak mungkin masuk. Ya. Jadi sekali lagi, marketplace itu kita mesti undang Tuhan ada di seluruh marketplace. Supaya ketika Tuhan bekerja, mujizat yang terjadi. Ya. Saya ngalamin mujizat ini, ketika saya tanya, gimana, apa rahasianya? Saya juga bingung. Ya. Kok bisa aja Tuhan mengirimkan tamu-tamu datang dari Jakarta, dari Bogor. Bayangkan kita di Sulawesi Utara, lagi dalam pandemi ini bisa ada tamu dari Jakarta, dari Bogor. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita fokus kepada orang dan juga kepada memberikan yang terbaik, ya, Tuhan yang akan fokus kepada berkat-berkat kepada kita. Ya, kita tidak usah memikirkan, ya, tidak usah memikirkan burung pipit di udara, ya, tidak memikirkan apa yang dia makan, ya, bunga bakung di padang tidak memikirkan apa yang dia pakai, tapi semuanya Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, ya, dalam keadaan apapun, dalam krisis apapun, Tuhan akan menyertai. Kemarin saya ada tulis status di Facebook, yaitu hampir setiap bulan saya ngalamin pergumulan, dan di dalam pergumulan itu saya melihat ada Tuhan yang nyata, ya. Yaitu ketika bulan akhir April saya merasa udah nggak mampu untuk masuk bulan Mei, tapi ternyata bulan Mei saya bisa hadapi kok, ya. Dan di akhir Mei
Saya merasa Tuhan saya nggak mampu untuk masuk bulan Juni. Ternyata bulan Juni bisa dilewati. Dan ketika saya menuliskan status itu kemarin, saya menyadari bahwa saya memang nggak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Ya, saya percaya ada kuasa, yang itulah yang mesti kita ambil kuasa itu, ya, dan kita gunakan untuk sepenuh-penuhnya untuk kepentingannya Tuhan. Ya, nah sehingga kalau ada Q&A, ya, saya pun tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Karena apa yang saya alami atau saya pikirkan ini pun semata-mata jawabannya cuma karena Tuhan. Ya. Libatkan Tuhan artinya apa? Jangan cuma libatkan Tuhan dalam proses kerohanian saja, ya. Tapi libatkan Tuhan dalam seluruh apapun yang kita lakukan. Ya. Pekerjaan kita libatkan Tuhan. Ya. Usaha kita, jualan kita, ya. Kita harus bertanya, kita langkah kita benar nggak? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau nggak? Ya. Dan kita akan melihat ketika kita menabur terus, kita akan menuai berlipat kali ganda. Ya. Hal-hal yang dirampok di zaman-zaman lalu akan Tuhan kembalikan 100 kali lipat di masa-masa di mana Tuhan akan membukakan berkat-berkat-Nya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan mohon maaf, dan mari kita diskusikan saja Q&A, ya. Karena saya sendiri tidak punya kapasitas untuk menjawab segala sesuatu. Ya, terima kasih. Makasih Kak Gabriel sudah berbagi kesaksian, mendorong kita untuk terus berpengharapan. Dan saya juga pribadi jadi tertantang gitu ya teman-teman. Kalau Kak Gabriel bisa, saya juga pasti bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Karena Tuhan yang sama ada di dalam diri kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita masuk sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan chat di chatroom kita. Ini ada pertanyaan pertama dari Andrea Setiawan. Apakah ada cara penanganan pada customer yang tidak puas dengan pelayanan dan produk? Supaya dia nggak ngasih tahu customer lain. Gimana tuh, Kak? Cara memperkenalkan dan meyakinkan produk baru ke customer yang paling jitu. Ya, ini saya bergerak dari apa yang saya alami ya. Saya juga pernah mengalami customer nggak puas, customer marah, ya, customer melakukan tindakan yang menurut saya mengeluarkan seluruh apa yang dia rasakan, ya. Dan itu memang akibat yang harus kita tanggung, yang namanya menabur pasti menuai, ya. Jadi yang pertama kita mesti hati-hati dalam seluruh tindakan kita, tetapi kita juga pasti manusia punya kelemahan, pasti ada pengalaman customer yang nggak puas. Ya. Apa yang saya lakukan, saya berusaha untuk memang itu tidak bisa digantikan, tetapi minimal apa namanya ya, saya langsung kasih contoh aja ya, saya langsung kasih contoh. Waktu itu ada wedding, pernikahan di hotel yang saya kelola ini, ya, di ruang hall-nya. Ya. Kemudian yang terjadi adalah supervisor dari catering itu lupa menginspeksi setiap makanan. Ada satu makanan yang basi dan akhirnya disajikan. Ya. Dan disajikannya itu di meja VIP. Ya. Itu mengerikan sekali. Kejadiannya adalah ketika bulan Oktober tahun 2018 bertepatan sedang saya ada di Batam. Ya, sama teman-teman ya. Waktu itu acara itu kan youth conference ya. Ada satu malam saya panik ya menghadapi telepon dari Bitung terhadap hal ini. Ya. Akhirnya saya nggak boleh menyayangkan apapun untuk hal ini. Saya bilang kalau perlu kita kembalikan semua dananya. Anggap itu proyek gratis. Ya. Nah, akhirnya prosesnya adalah kita bayar
sekian juta lah. Dan akhirnya orangnya memahami, ya, dan bisa diklarifikasi dan akhirnya kasusnya tidak berlanjut. Dan kita tetap selanjutnya menerima customer yang dengan baik. Artinya apa? Kita tidak bisa menahan customer itu mau marah, mau bilang, mau lapor polisi sekalipun. Ya. Tugas kita adalah ya terima saja, tanggung semuanya. Kalau perlu balikin, ya. Kalau perlu ganti rugi, ya. Artinya apa? Kita tidak usah ada trik-trik di depan customer. Ya. Anggap customer itu adalah pasangan kita yang kita hianati gitu loh. Nggak usah terlalu banyak alasan, ya. Terima aja apapun yang mau dilakukan, ya. Dan karena itu memang ya akibat dosa, ya itu istilahnya maut lah. Sampai maut pun kita harus bisa terima, ya, untuk membayar hal itu. Itulah yang disebut kita benar-benar berjuang demi kepuasan customer. Customer harus sampai bisa melihat bahwa kita ini benar-benar ingin memuaskan dia. Ya, jadi tidak ada cara yang pasti, tetapi bagaimana caranya untuk supaya customer itu melihat bahwa wah ini beneran nih, orang ini nggak bohong, gitu, bahwa usahanya sudah maksimal. Dan ternyata customer itu merasakan, ya, dan akhirnya kasus itu tidak dilanjutkan lagi dan kita tetap terima order dengan baik. Ya, intinya adalah begini, bahwa kita harus lakukan semuanya dari hati. Kalau kita melakukan segala sesuatu dari hati itu akan menyentuh hati orang. Dan kalau hati orang udah tersentuh, ya biar Tuhan bekerja lah. Gitu. Oke, terima kasih Kak Gabriel. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Gimana? Andreas, aman ya? Selanjutnya dari Crispus. Mau bertanya gimana cara personal branding tuh Kak, menurut Alkitab? Maksudnya gimana personal branding? Silakan dijawab, Pus. Mana nih Crispus? Kabur dia? Atau mau diwakili Yolanda? Atau Kak Joy? Partner bisnisnya Crispus. Mana nih si Crispus? Personal branding barang KW kali ya. Dilarang buka kartu Yolanda, pelanggaran. Oke. Saya berusaha coba mencerna personal branding yang dimaksud. Mungkin gini, Tuhan menciptakan kita kan, ada rohnya di dalam kita. Seharusnya tinggal kita memancarkan aja, nggak perlu dipoles-poles dari luar. Ya. Tadi kan saya bilang, apa yang keluar dari hati, itu akan menyentuh hati orang. Nah, yang selama ini saya lakukan adalah saya tidak pernah mau pura-pura, memberikan citra yang bukan citra saya gitu loh. Yang apa adanya aja. Karena kalau kita pura-pura, misalnya pencitraan supaya kita dilihat seperti ini, ujung-ujungnya kita akan capek sendiri. Dan kita akan kehilangan passion kita. Dan inilah yang terjadi pada aktor-aktor film Korea. Ya. Banyak yang bunuh diri. Karena apa? Merasa bukan dirinya. Dia menjalankan apa yang di-shape oleh manajemennya. Sementara potensi yang dalam dirinya semuanya dikendalikan oleh apa yang ada di luar dirinya. Ya, kita harus percaya bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita tinggal pancarkan aja karakter Kristus, ya. Kemudian kasih. Ya, ketika itu terjadi, kita relax aja. Ya, nggak usah terlalu banyak dempul ya. Dan sana sini gitu. Mungkin itu jawaban saya, atau teman-teman yang lain bisa tambahkan yang ada di dunia marketing, ya. Saya percaya ini banyak ini ada di dunia marketing. Kalau dari saya sih otentik aja.
Semakin otentik, semakin customer suka. Sorry. Tadi aku ngomong lupa unmute. Ada pertanyaan dari Joman, hal apa yang harus dilakukan ketika melihat produk yang kita hasilkan di siklus daur hidup produk menurun dan produk kita tidak cepat dewasa? Gimana tuh Kak? Aku aja nggak ngerti nih. Ya, kita mesti melakukan inovasi kalau udah kayak gitu. Artinya ada produk kita udah lewat date-nya kan, sudah nggak laku lagi. Mungkin bukan musimnya lagi. Misalnya jualan pernak-pernik Natal ya di bulan Juli itu nggak cocok gitu loh. Ya, artinya apa? Kita mesti diversifikasi atau lakukan inovasi. Misalnya bisa nggak produk Natal itu diubah jadi sebentar lagi ada perayaan apa sih? Misalnya Idul Adha. Bisa nggak sih dibuat inovasi sehingga kita tetap bisa jualan gitu loh. Ya, jadi untuk menghadapi siklus yang sudah mulai miring ke bawah lagi, ya kita memerlukan inovasi. Dan inilah diperlukan yang tadi saya tampilkan lagi di bagian ini pengembangan diri ya, di bagian yang paling bawah. Kita masih terus mengembangkan diri. Dari situlah nanti akan muncul inovasi-inovasi. Ya. Jadi jangan berpuas ketika produk kita sudah ya ada di atas angin, sudah laku. Pada suatu saat akan ada produk lain yang menyusul. Ya, sehingga kita harus terus inovasi dari waktu ke waktu. Ya, kalau misalnya kita trading jualan barang gitu, kita mesti memikirkan kira-kira ada hal apa lagi yang kita bisa pasarkan di luar apa yang kita punya sekarang. Ya. Jadi intinya yang di bawah ini penting sekali. Kita mengembangkan pengetahuan kita ya supaya kita dapat berinovasi. Siap Kak, thank you. Thank you pertanyaannya, Brother Joman. Ternyata masih ada pertanyaan tambahan. Cara menawarin barang dan produk secara unik dan menarik. Pakai badut kali Kak ya? Begini, saya bukan orang marketing. Ya. Saya ini orang produksi. Sehingga saya membutuhkan bantuan orang-orang atau pihak yang kuat di marketing. Makanya hotel saya itu joinan sama Red Doors. Karena biarkan saya melakukan operasional yang excellent dan marketingnya dilakukan oleh Red Doors. Jadi saya tidak usah pusing terhadap kelemahan saya. Semua orang ada kelemahan, ada kekuatan. Ya, kalau memang tidak punya kapasitas untuk mengembangkan kelemahan jadi kekuatan, ya sudah, kita bisa berpartner dengan orang lain. Ya, jadi dalam dunia marketplace penting sekali kita punya jaringan partner. Ya, tidak bisa juga kita makan sendiri semuanya. Ya, kita punya jaringan, misalnya kita kuat di produksi, ya kita harus berpartner dengan orang yang kuatnya di marketing supaya apa yang kita produksi bisa dijual dengan baik juga, diproduksi dengan baik juga dijual dengan baik. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan menarik dari Herman Simarmata. Karena langsung ke main gereja-gerejaan nih. Bagaimana cara supaya jadi pemuda GPI pelayanannya dipromosikan Tuhan dalam gereja? SMS Gembala. Okay. Pak, saya mau melayani, Pak. Masalah promosi itu bukan urusan kita. Promosi itu urusan Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, nggak usah urusin profit, ya. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Ya. Sama seperti kalau konteksnya pelayanan, nggak usah urusin promosi, tetapi urusinlah ya operasional yang excellent. Nah, sekalian saja saya mau lanjutkan sedikit, ya. Mari kita lihat, ini workshop ya buat teman-teman sekalian. Saya memberikan beberapa contoh strategi buat teman-teman yang bekerja
atau yang berusaha di reseller atau content creator, kemudian ada yang karyawan. Nah, nanti yang bagian terakhir ini gembala nih, ya, masih kosong. Nanti kita isi bareng-bareng. Ya, saya mau jelaskan dulu yang pertama, reseller. Berdasarkan strategi yang tadi, balance scorecard, kita tidak usah memikirkan profit dan repeat ordernya, kita tidak usah memikirkan rating dan review bagusnya. Tetapi yang kita pikirkan ini, kualitas yang excellent, dan juga orang-orangnya mampu nggak melakukan hal ini. Ya, nah begini. Yang pertama, kalau kita mau jadi reseller online, ya contohnya apa? Misalnya barang casing handphone, ya kita masih punya passion dulu dong dengan jualan kita. Kalau kita nggak punya passion terhadap apa yang kita jual, gimana kita mau jual gitu, ya. Jadi silakan nanti bikin masing-masing, ya, dengan bagian ini, dengan konteksnya masing-masing, ya. Ya, kalau Anda jadi bikin seperti ini nih, di bagian gembala nih, ya, tinggal ganti. Sekarang Anda marketplace-nya apa? Ya, kalau saya balik lagi ke reseller online shop, kita mesti memiliki passion di dalam apa yang kita jual. Ya. Kemudian bersikap sebagai sales yang terbaik. Ya, karena kan kita reseller. Kalau reseller kan marketing, jualan. Ya, kita harus bersikap sebagai sales yang baik. Ya. Kemudian kita harus kuasai spek barangnya. Ya, kita harus tahu dibuat dari apa, ya. Kemudian kelemahannya, kekuatannya, belajar dari orang lain yang lebih sukses di usaha yang sejenis. Dengan passion, karakter, dan kompetensi ini, ya, kita dapat melakukan ini, QCDSM, mulai dari quality. Jangan sampai kita jual barang reject. Ya. Kualitas harus nomor 1 di antara kompetitor. Karena begini, kompetitor kan banyak, yang jualan casing handphone kan banyak, ya. Ngapain saya beli sama kamu kalau saya bisa beli sama orang lain gitu? Artinya apa? Kita harus punya nilai jual. Kenapa orang lain itu mau beli sama kita dibandingkan beli sama orang lain? Ya, nilai jual kita lah ada di UCDSM. Barang tidak reject, kualitas harus nomor 1 di antara kompetitor yang lain, dijamin keasliannya. Nah, saya tidak menyinggung orang-orang tertentu, ya. Kemudian untuk harga, ya kita tadi sudah katakan bahwa harga harus bersaing dengan produk yang sejenis. Karena kalau kualitas sudah bagus, orang pertimbangan selanjutnya adalah harga. Kalau harganya mahal ya nggak mau, ya. Seperti itu. Kemudian kecepatan, ya setelah itu akan dibandingkan, ya. Kak, inden Kak, 1 bulan lagi, nggak mau sama orang ini, masa beli casing handphone 1 bulan lagi baru datang gitu, ya. Mendingan pakai Gojek kan udah 1 hari langsung nyampe gitu kan. Nah, ini kecepatan merespon dan mengirimkan barang. Nah, ada banyak juga di misalnya toko-toko di Tokopedia, Shopee. Orang-orang tuh males dengan toko-toko yang respon chatnya lama. Ya, misalnya, Gan, ini barangnya ada nggak? Baru besok dijawab gitu kan. Barangnya udah keburu habis. Kita kan malas sama yang delivery-nya lama, ya. Jadi delivery mesti diperhatikan. Kemudian safety, garansi nggak, ya. Garansinya berapa tahun? Kemudian ada petunjuk pemakaian nggak? Kemudian moral, ya ini sellernya jujur nggak, nipu-nipu nggak. Nah kemudian sumber dananya jelas atau arus dananya kemana? Misalnya diketahui ternyata reseller ini dananya disalurkan ke gereja setan, ya kita kan nggak mau kan dana kita untuk mensubsidi gereja setan gitu kan. Jadi ini 5 hal ini plus 3, 5 plus 3, ketika ini terjadi otomatis rating akan naik, review akan bagus, profit dan repeat order akan datang. Kuncinya itu. Ya, untuk content creator juga, ya kita nggak usah pikirin deh YouTube partnership-nya atau income-nya berapa, subscriber-nya berapa, nggak usah maksa-maksa orang, ya. Engagement viewer-nya berapa, like-nya berapa. Kemarin saya ada orang maksa-maksa untuk subscribe, ya akhirnya saya subscribe juga, tapi saya nggak lihat videonya, ya. Hasilnya apa? Dia banyak subscribernya, tetapi yang nonton dikit, gitu. Cuma aja ngapain gitu. Ya, lebih baik orisinil, ya. Artinya apa? Kita benar-benar berkualitas bikinnya, ya. Nah, idenya orisinal, kualitas recordingnya kelas dunia, ya, editingnya pakai
editor ya apa namanya kelas dunia ya, biaya produksinya juga masih diperhitungkan, penayangannya up to date ya. Anda jangan tayangin apa namanya liburan Natal di bulan Juli gitu kan, nggak up to date gitu ya. Kemudian apakah proses produksinya aman, misalnya masuk gua singa, ngeprank singa gitu, itu kan nggak aman gitu ya. Kemudian moralnya tidak melanggar copyright. Kalau Anda melanggar copyright, Anda akan langsung dicabut apa namanya license-nya di YouTube. Kemudian konten harus sesuai norma, jangan seperti siapa Pareka kemarin ya, ngerjain apa transgender ya di Bandung ya. Nah, hal ini bisa terjadi kalau orangnya punya kompetensi, punya karakter dan passion. Bagaimana mungkin dapat menjadi YouTube partnership kalau nggak punya passion dalam mengembangkan konten? Ya itu cuma mimpi aja gitu kan. Kita harus punya minat untuk mengembangkan konten, memiliki reputasi baik di mata masyarakat. Orang kan malas juga subscribe orang yang sombong gitu kan. Ya, kemudian kita juga harus menguasai konten dan proses produksi. Nah, saya lanjut. Ini karyawan, ya Anda bisa analisa sendiri, dan ini yang terakhir, gembala. Ya, Anda bisa kasih di catatan masing-masing. Anda merindukan financial growth yang seperti apa sih? Ya, misalnya punya pastori sendiri atau gereja yang apa namanya, yang keadaannya bagaimana? Silakan Anda tuliskan. Tetapi itu tidak boleh dikejar. Itu akan datang sendiri, Tuhan yang kasih kalau kita lakukan yang bawah. Kalau pelayanan kita berkualitas, ya. Kemudian juga pengeluarannya juga nggak dipertanyakan sama jemaat. Ini pengeluaran buat apa aja sih? Gitu. Kok perpuluhan habis terus gitu, ya. Kemudian delivery, apa namanya, antar jemput jemaat atau misalnya ibadah jangan terlambat gitu kan. Terus safety, protokol COVID-19 harus dipenuhi. Kemudian moral, ya apa namanya, gembalanya ini jangan harus punya morality, integrity gitu kan ya. Dan ini ujung-ujungnya semuanya berbalik kepada si gembala itu sendiri. Ya, apakah dia punya passion untuk mengembalikan, apakah dia punya karakter untuk mengembalakan, apakah dia punya kemampuan untuk mengembalakan. Kalau tidak punya, mari kembangkan. Ya, minimal punya salah satu dari ini aja. Ya, yang lain bisa dikembangkan. Seperti itu. Thank you, Kak. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Thank you Kak Gabriel untuk waktunya, udah ngasih jurus terbaru buat kita semuanya. Habis ini kita semua mesti rame-rame nyebur ke marketplace, jadi terang di sana ya teman-teman. Karena ada Kristus dalam kita, jadi kita mesti take over. Thank you banget Kak Gabriel untuk hari ini udah menabur benih di hati kita semuanya, dan juga teman-teman yang sudah terlibat, yang sudah ngasih pertanyaan. Teman-teman bisa di-unmute loh, bisa say hi satu sama lain sebelum sebentar kita doa dan foto bareng, atau kita doa dulu kali ya, supaya sebentar bisa sekalian ribut. Karena sekarang waktunya udah bentar lagi, 2 menit lagi udah jam 9 kalau di Makassar, di Papua jam 10. Tadi ada Ika dari Papua. Kita berdoa, saya persilakan Kak Yoel untuk tutup kita dalam doa. Oke. Terima kasih Pak Gabriel, dan mari saudara-saudara kita mau doa dulu sebelum nanti kita akan lanjut lagi pembahasan dan ngobrol-ngobrol asiknya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat momen ini, kami boleh mengerti Tuhan bahwa ada kerinduan Tuhan untuk kami, anak-anak Tuhan, boleh menguasai marketplace Tuhan, karena memang segala sesuatu harus ditaklukkan di bawah Kristus sebagai kepalanya.
Karena Tuhan, pakai kami generasi muda ini, RPPI ini Tuhan, di bidang kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat memuliakan Tuhan, menguasai marketplace di bidang kami masing-masing. Berkati setiap upaya, usaha yang akan kami kerjakan, dan kiranya semuanya memberikan hasil yang baik, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dari apa yang kami pelajari, Engkau juga Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengembangkan diri kami, karena ternyata segala sesuatunya itu dimulai juga dari pengembangan diri kami terlebih dahulu. Tuhan berkati juga Pak Gabriel yang telah membagikan Tuhan hal yang luar biasa yang memberkati kami ini. Tuhan juga terus berkati usaha, keluarga, pelayanannya, agar semakin hari Tuhan, ia semakin diberkati Tuhan, semakin berkembang, semakin berdampak bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar, jikalau kami akan meneruskan Tuhan, pembicaraan kami, Engkau yang tetap pimpin, Engkau yang tetap berkati, dimanapun kami berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang berkati, dan kiranya Tuhan yang tetap mempersatukan kami dalam RPPI di tubuh Kristus GPI ini Tuhan, dan pertemuan kami di talk series berikutnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap administrator yang telah mengadakan acara ini, Engkau yang berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Kak Yoel. Kak Thank you, Gabriel, Ricky. nih aku lihat di chat room, udah subscribe Kak Jo belum tuh? Udah dong. Jangan lupa AdSense ya. Tadi Yola bilang apa tentang Crispus? Pas Kak Gabriel membahas sesuatu, Yola langsung ingat Crispus katanya. Mana sih Crispus? Teman-teman bisa di-unmute? Pus. Tuh, tadi kok Gabriel kan bilang harus kualitas diperhatikan. Tuh, kalau barang KW kualitasnya nggak ada, Pus. Jangan pertahankan kualitas KW, Bos. Tapi bagus kok produknya. Aku pernah beli soalnya. Kasih hadiah ke teman. Nggak pernah beli sih, cuma pernah dikasih sama Crispus. Ini kenapa? Mungkin kita mau foto bareng dulu sebelum nanti. Sebelum aku nyapa semuanya. Aduh. Itu kayak suara Koteo ya? Abang Theo deh. Iya, suara Bang Theo benar. Oh, aku Koteo, Bang. Bang Teo sama Teo. Ya, siapa yang mau fotoin dulu? Teman-teman tolong videonya dibuka supaya kita bisa foto. Siapa ya? Yoel yang screenshot. Sebelum buka pastikan rambutnya sudah rapi. Jangan sampai pas kebuka lagi berantakan. Ayo, pastikan dulu sebelum dibuka videonya rapi semua. Ayo foto cepat. Theo yang mana sih? Brother Herman. Ada Keisha juga. Oh, ada Keisha sama loh, Kevin loh. Kasih, yeay. Hidup Bekasi. Sama orang dalam ya. Oh, itu Bang Theo. Ya ampun. Hai Abang. Mas Gunarto, halo. Agunarto. Oh, ada Brother Alphonse. Halo. Halo, Bro. Hai Kak Ges. Salam. Dari kota mana Kak Ges? Papua. Ges yang di Kuwait itu, Kakak. Oh, ini Kuwait. Wah, orang Kuwait. White. Hai. Paling jauh dari Kuwait ya. Halo Tendi, Yola. Standby dari tadi. Halo. Hai Om Temi. Apa kabar? Sehat Om, alhamdulillah. Malam Om. Ayo foto dulu lah. Mantap ya. Ini kelihatannya seru nih tadi nih. Ada Ya kan dong. Om Temi kami. Ada orang dalam, guys. Om Temi bulan Agustus ya. Hah? Apa tuh? Ada apa tuh Agustus? Ya berbagi Om. Bagi. Satu-satu kami todong Om. Ada anak muda lama. Wah, Bro. gantung. Bro Rudi. Kalau Bro saya Rudi.
Kalau saya yang diminta nanti tagar itu keluar semuanya. Ada Bro Rudi Kediri ya? Rudi itu di Ada orang Kediri, orang Kediri. Iya, ada orang Oke, kita siap foto dulu semuanya. Orang Kediri tuh. Ada orang Kediri. Yap, semuanya udah. Ini Andre, As, Itu mana nih? Ko Jakob kah? Ko Jakob? Iya, Kak Jakob. Halo Ko. Halo, sorry. Ya. Kita mau foto bersama. Oke. Ya, siap. Siapa nih, Bang Nathan ya yang screenshot? Oke. Yoel boleh, Yoel. Oke. Bentar ya. Ini ada 28 peserta. Kayaknya 2 kali ya. Saya akan screenshotnya. Oke, pastikan Anda senyum dengan gigi yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, ini yang pertama. Sebentar, saya cek dulu kualitasnya. Oke, mantap-mantap giginya. Grup kedua. Ya, senyum yang keren. 3, 2, 1. Cekrek. Coba lihat dulu. Ada cekreknya ya. Hai Magdalena. Tadi aku lihat Magdalena dari mana? Oke, thank you. Fotonya sudah, screenshotnya sudah bagus. Bisa dilanjutkan. Segera ya Kak Yoel. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Kapan dicetak ini? Terima kasih Yonatan Kediri. Kak Rudi mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Rudi? Oh iya, aku lupa. Suaranya nggak bagus nih suaranya. Les vokal Kak Rudi kalau suaranya nggak bagus. Iya. Ayo Cak, semangat Cak. Ayo. Anto. Ya, silakan Kak. Kak Rudi ada kan boleh. Bentar. Suaranya Di Tobelo rame loh teman-teman. Hai orang Tobelo. Ayo Cak. Terima kasih sudah join malam ini. Wow. Nobar. Mana orang Tobelo itu? Mana tuh orang? Rame loh, rame. Keren. Thank you Gerpin sudah memfasilitasi teman-teman di Tobelo. Mana orang Tobelo? Sarannya Gerpin. Orang Tobelo mana ini orang Tobelo ini? Atas nama Gerpin. Katanya mau ikut foto bareng lagi. Oh gitu. Foto bareng. Oh, mau foto bareng lagi. Jangan lupa dicuci ya fotonya. Foto ya? Siapa di muka ini? Ini. Ayo Joe. Gimana tadi Kak Rudi jadi mau nyampein sesuatu? Ya, belum terasa, ulang, belum terasa, ulang. Terasa. Itu bahasa Yoel, orang Yoel. Di Makassar juga ngomong Mau gitu. minta foto ulang. Bolong terasa.